warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nina Nugroho dalam program live Instagram di Nina Nugroho Solutions dengan nama programnya yaitu Nina Nugroho Solutions di Nina Nugroho Store maksud saya ya. Baik, sore hari ini di episode ke-111 alhamdulillah kita berjumpa lagi di penghujung tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021. Keesokan hari kita sudah menyongsong hari yang baru, tahun baru di 2022. Nah, di penghujung hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Ibu Endang Sriwinarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP. Sebelum saya mengundang beliaunya, seperti biasa saya mau ngasih informasi kepada para NN profesional semua. Jangan lupa untuk bertanya seputar temanya itu apa, nanti akan saya sampaikan. Tapi sebelum saya menyampaikan tema sore hari ini apa, saya mau ngasih tahu sore ini saya pakai busana dari Nina Nugroho Store. Kali ini busananya itu tunik ya, para NN profesional semua. Tuh, tunik perpaduan warna pink, abu kebiruan, kemudian ada piping berwarna hitam dengan double manset, ada hitam dan juga abu kebiruan. Lalu ada kerah kemeja, terus ini juga ada kancing yang busui friendly. Nah, busana ini nih Mbak dipadukan dengan tight pants cocok banget. Dan ini busana 2-in-1 khas dari Nina Nugroho yang merupakan wujud kepedulian kita terhadap sustainability ya, atau sustainable fashion. Jadi kelihatan menggunakan 2 buah busana, namun sejatinya menggunakan 1 busana saja. Oke, sore hari ini kita akan ngobrolin tentang bantu UMKM, artinya bantu Indonesia. Dengan siapa? Dengan tadi ya sudah saya sampaikan Ibu Endang Sriwinarni, STP, MM, CRMP, CRGP, CHRP. Beliau aktivitasnya saat ini adalah Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Oke, educationnya saya informasikan sedikit. S1 beliau di Teknologi Industri Pertanian UGM. S2 beliau Magister Manajemen Program Manajemen Resiko Universitas Indonesia. Experience-nya juga banyak sekali. Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, kemudian ada Kepala Divisi Teknik Penjaminan Non-Bank Perum Jamkrindo, Kepala Divisi Manajemen Risiko Perum Jamkrindo, Staf Khusus Penghubung Direksi, Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, kemudian Kabag Manajemen Risiko, Kabag Pengembangan Usaha, Kabag Perencanaan dan Pengembangan, semuanya masih di Perum Jamkrindo, Kabag Pengendalian Jaminan. Kemudian sebagai staff dulu beliau pernah 5 tahun di Perum Jamkrindo. Penghargaannya banyak banget juga, yaitu The Best Indonesia HC Director 2021, kategorinya Non-Public Company Subsidiary of SOE Finance Company, The Best Indonesia Director for CSR of the Year 2021, The Best Chief Financial and Risk Management Officer 2021, Anugerah Perempuan Indonesia Perwakilan DKI Jakarta 1, The Best of CFO in Syariah Finance Finance Company, mohon maaf, 2020, kemudian Gold Winner Kartini BUMN Award, Wanita Pemimpin Perubahan Berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali ya narasumber kita sore hari ini. Maka dari itu yuk Mbak, kita sama-sama bertanya kepada beliau tentang temanya sore hari ini, bantu UMKM, bantu Indonesia. Apa saja nanti yang akan kita obrolin, yuk kita sama-sama undang beliaunya untuk bergabung bersama kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih kabar dari para NN profesional semua. Semoga sore hari ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan selalu ya. Kita jangan patah semangat, selalu optimis untuk tetap berjuang di masa pandemik ini dan untuk bisa bangkit dan naik kelas di tahun 2022 nanti. Baik, kita undang ngobrol sama-sama dengan kita ya. Jangan lupa ya Mbak, pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam.
senang sekali nih akhirnya bisa ngobrol dengan Bu Nina. Jadi sebelum event ini saya sebetulnya pernah mendengar Bu Nina memberikan sedikit apa ya pemaparan gitu ya waktu acara BI. Mungkin Bu Nina ingat Oh, waktu itu iya, Mas. ada saya. Gimana gimana tuh Bu? Ngomong fashion ya. Kebetulan kan saya juga pengurus MES ya, jadi saya diundang untuk hadir bersama dengan Dewan Pakar MES dan waktu itu, waduh luar biasa sekali Bu Nina. Saya itu sebenarnya pengen gitu bisa berkenalan. Alhamdulillah sekarang malah saya bisa berdialog langsung dan saya juga sudah memakai busana dari Bu Nina. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Nina, yang makasih Ibu untuk nemenin kami nih di program Nina Nugroho Solutions di akhir tahun tanggal 31 Desember. Ibu nggak kemana-mana kah barangkali? Ya, Mau sebenarnya pengen tapi karena masih pandemi, jadi ya kita berupaya untuk mensukseskan pemerintah dalam rangka apa ya, memaintain biar pandemi COVID ini tidak berlanjut gitu ya. Jadi mudah-mudahan 2 tahun sudah cukup bagi kita mengalami pandemi dan besok kita tinggal bangkitnya lagi untuk jauh lebih baik di tahun mendatang. 2022 ya Bu. Amin ya Allah. Iya, itu harapan kami bersama ini Bu, karena aduh pandemi 2 tahun lumayan meriset kembali segala sesuatu yang sedang kita lakukan. Mudah-mudahan 2020 2021 itu apa ya, masa hibernasi UMKM dan masa-masa untuk bangkit kembali sudah ada di depan mata nih Bu. Terbukti dengan kemarin sempat ngobrol juga dengan Pak Teten Mas Duki melalui program Zoom Bu, katanya yuk kita bangkit yuk 2020, karena sebenarnya peluang dan strateginya sudah disiapkan oleh pemerintah, tinggal kitanya nih UMKM mau nggak ambil peluang itu dan mau nggak naik kelas. Nah, sebelum ke sana nih Bu, boleh nggak sih Bu minta tolong dijelaskan sedikit, izin apa sih bedanya PT Penjaminan Indo Syariah Jamsyar ini dengan perusahaan penjaminan lain? Silakan sambil disapa-sapa Bu yang bergabung sore hari ini bersama kita. Terima kasih Bu Nina, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah join di acaranya Bu Nina ini gitu ya. Jadi bagus sekali ya Bu Nina ini dari private sector tapi sepertinya peduli sekali dengan UMKM gitu ya. Bu Nina, izin sebelum saya menceritakan perbedaan antara Jamkrindo Syariah dengan perusahaan penjamin lain, saya izin menyampaikan sedikit tentang perusahaan penjaminan gitu ya. Jadi mungkin banyak dari teman-teman yang join di sini belum mengetahui apa itu penjaminan gitu ya. Jadi penjaminan ini merupakan salah satu lembaga keuangan di mana dia berfungsi untuk menjembatani lembaga keuangan formal dengan debiturnya, terutama bagi debitur-debitur yang dipandang sebetulnya mempunyai usaha yang layak gitu. Namun karena ada beberapa kendala sehingga disebut sebagai belum bankable gitu ya. Jadi ini contohnya misalnya keuangannya belum rapi. Nah, padahal kalau lembaga keuangan ini mau memberikan pembiayaan gitu ya, mereka dasarnya kan analisa gitu ya. Analisa ini tentunya juga melihat data historis. Nah, karena data historis ini tidak terrecord atau tidak tercatat dengan baik, sehingga meskipun dia mempunyai prospek usaha yang bagus gitu ya, mereka belum bisa memberikan pembiayaan. Nah, disitulah perusahaan penjaminan hadir. Jadi perusahaan penjamin ini akan menjamin calon debitur yang belum bankable tadi untuk kemudian memberikan jaminan. Nah, nanti sebagai konsekuensi dari perusahaan penjamin ini memberikan jaminan, kalau misalnya debitur ini terkendala bisnisnya gitu ya, kemudian tidak bisa membayar angsurannya ke bank atau lembaga keuangan lain, itu kami membayar dulu gitu kewajibannya. Nah, nanti sebagai gantinya kami akan beralih yang menagih hutang ke dia, tapi tentu saja kalau kami akan melihat kemampuannya. Jadi kita tuh akan berharap
debitur tadi bisa recover gitu ya. Kemudian setelah recover baru mengembalikan angsurannya ke kami gitu ya. Dan sejak kami membayarkan klaim ke bank itu sudah tidak muncul, kalau di bank konvensional itu sudah tidak dikenai bunga lagi gitu ya. Jadi kita mengharapkan UMKM yang kita jamin itu bisa bangkit kembali, jadi akan kita lakukan reschedule gitu. Itu salah satu fungsi perusahaan penjaminan gitu. Nah, kalau tadi Bu Nina bertanya apa sih bedanya penjaminan syariah khususnya Jamsyar dengan perusahaan penjamin lain, yang saya bandingkan saja antara syariah dan konvensional. Kalau perusahaan penjaminan yang syariah ini kita secara produk itu sudah syar'i, dan ini diakses oleh Dewan Pengawas Syariah kami. Dewan Pengawas Syariah itu merupakan wakil dari Dewan Syariah Nasional yang bertugas mengawasi kami dari aspek kesyariahan. Jadi dari produknya itu syariah, kemudian bagaimana kita mengelola keuangan itu juga syariah, dan juga cara kami berbisnis juga syariah dalam mengelola perusahaan ini. Itu bedanya perusahaan penjaminan syariah dan yang konvensional gitu. Jadi sama-sama baiknya, tapi kalau yang kami dari kesyariahnya sudah dijamin gitu ya. Nah, mungkin Bu Nina juga bertanya-tanya apakah perusahaan penjaminan ini hanya Jamkrindo Syariah gitu. Di Indonesia itu ada 22 perusahaan penjaminan yang berbasis syariah, ada dua-duanya adalah anak perusahaan BUMN, jadi Jamkrindo Syariah dengan Skrindo Syariah. Sementara 20 lainnya adalah perusahaan penjamin konvensional. Yang terbesar dan yang merupakan BUMN adalah PT Jamkrindo. Nah, Jamsyar ini anak perusahaan dari PT Jamkrindo gitu Bu Nina. Luar biasa. Sebenarnya kalau ini menjadi jawaban sekali ya untuk UMKM, terutama UMKM mungkin ya Bu ya, yang tadi Bu sampaikan bisa menjembatani kendala dari debitur ke bank konvensional gitu ya Bu ya. Karena memang seperti saya gitu ya, contohnya Bu kan hal-hal yang mungkin kalau mau mendapatkan pinjaman dari bank konvensional agak ribet gitu ya Bu. Persyaratannya panjang, baik secara administratif dan non administratifnya. Nah, ini Jamsyar sangat berada di posisi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi, dan pada akhirnya jadi titik terang para UMKM agar supaya bisa tetap mengembangkan diri, bernafas, dan nanti diharapkan naik kelas tuh Bu di tahun 2022. Oke, baik Ibu. Mudah-mudahan jelas ya teman-teman peranan profesional semua. Ibu Endang tadi sudah memaparkan dengan sangat jelas nih apa fungsi daripada perusahaan yang beliau pimpin. Baik Ibu, selanjutnya Bu, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ini, program yang sudah dilakukan nih Bu oleh Jamsyar apa aja ya Bu? Ya, untuk mengatasi pandemi ini, Jamsyar sudah mempunyai program. Sebetulnya program ini juga didesain bersama-sama dengan pemerintah gitu ya. Jadi memang ini inline dengan bisnis kami yang tadi saya sebutkan, menjamin UMKM. Jadi di tahun 2020 gitu ya, kami mempunyai produk penjaminan yang memang di launching khusus untuk pengusaha-pengusaha yang terkena dampak dari pandemi COVID gitu. Nah, ini namanya adalah program penjaminan pembiayaan modal kerja PEN. PEN itu kepanjangannya adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah, dalam program tersebut gitu ya, kami menjamin pembiayaan sampai nilai 10 miliar loh Bu sebetulnya gitu ya. Tapi kebetulan rata-rata sih di seputaran
50 sampai 100 juta, walaupun pemerintah sendiri mendesain program ini bisa untuk yang sampai dengan 10 miliar. Jadi di tahun 2020 kami menjamin pembiayaan sebesar 2,4 triliun untuk 520-an ribu UMKM terjamin gitu ya. Kemudian di 2021 sendiri kami menjamin 5,9 triliun sampai dengan posisi ini bulan apa ya? Sampai bulan November kemarin gitu ya. Dengan jumlah debitur yang dijamin sebanyak 1.100.000 UMKM gitu Bu Nina. Dan untuk program ini, karena program ini memang program pemerintah, maka fee yang dibayarkan ke kami itu menjadi beban pemerintah. Jadi untuk UMKM-nya hanya seperti pengajuan pembiayaan ke bank biasa tanpa membayar jasa kami gitu Bu. Gitu. Jadi ini luar biasa memang pemerintah upayanya untuk membangkitkan ekonomi melalui UMKM ini gitu ya. Karena memang harapannya gitu ya, dengan UMKM ini dikasih sarana berupa pembiayaan untuk memulihkan usaha mereka, ini diharapkan bisa meningkatkan, pertama kalau yang UMKM kelasnya yang masih kecil-kecil, karena ada yang cuma sekitar 10 juta pengajuan pembiayaan itu ada Bu Nina ya. Dan ada juga yang sekitar 50 itu mungkin masih industri rumah tangga gitu ya. Itu diharapkan kan kesejahteraan keluarganya meningkat. Nah selanjutnya kalau yang lebih besar lagi gitu ya, pengusaha yang lebih besar lagi itu diharapkan dia bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang di sekitarnya gitu ya. Dengan itu kita harapkan ekonomi jadi bangkit kembali gitu Bu Nina. Namun sayang ya, program ini karena judulnya pemulihan ekonomi nasional dalam rangka pandemi COVID, jadi begitu COVID ini berakhir, program itu sudah tidak ada. Itu adalah program kami dalam rangka bekerja sama dengan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional. Namun demikian secara sosial kami juga memberikan bantuan-bantuan berupa alat kesehatan gitu, itu dengan dana CSR kami gitu. Yang tadi berarti program pemulihan ekonomi nasional 2020-2021 saja Bu, selanjutnya ditiadakan gitu ya Bu ya? Dan ini masih nunggu, sementara belum ada info dari pemerintah apakah diperpanjang lagi atau tidak. Karena tadi kan untuk pembayaran fee yang dibayarkan ke kami itu dari sumber anggarannya dari APBN, iya. Gitu. Iya, luar biasa sekali Bu, dari 2020 ke 2021 naiknya signifikan 100% ya Bu ya. Begitupun jumlah UMKM yang dibantu dari 520.000 ke 1.100.000. 1.100.000, iya. 1.100.000, iya Bu ya, 100% ya Bu, keren. Yeah. Artinya sebenarnya UMKM kita gitu di Indonesia punya geliat yang positif ya Bu ya, ingin bangkit dengan indikatornya mengajukan peminjaman modal walau nilainya bervariasi, ada yang 10 juta sampai dengan yang maksimal 1 miliar atau ada yang 10 miliar Bu? 10 miliar. Ada 10 miliar. Iya. Iya. Dan berarti alhamdulillah kalau yang sudah berjalan dari 2020 gitu ya, itu kan yang tahun 2021 kan sudah 1 tahun. Itu alhamdulillah tingkat klaimnya juga kecil. Artinya usaha yang gagal kan sedikit kalau nggak ada yang klaim ya, kalau yang klaimnya kecil. Gitu. Usaha variatif ya Bu, atau mungkin ada datanya paling di bidang usaha apa UMKM-nya? Bu monggo Bu, kalau yuk Bu minum. Ya. Jadi kalau usahanya variatif Bu Nina, tapi kebetulan kami berpartner dengan salah satu bank gitu ya. Mereka banyak memberikan pinjaman untuk ibu-ibu gitu. Nah ini mereka plafon pembiayaannya kecil-kecil gitu, namun banyak, dan itu pengajuannya itu mereka dibantu gitu ya dengan
apa namanya, jadi ada ibu-ibu yang direkrut menjadi karyawan kontrak dari bank itu gitu ya, sehingga mereka benar-benar basisnya komunitas gitu. Dan ini banyak sekali gitu, dan karena kecil-kecil ini justru tingkat default rate kami menjadi kecil gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin 50%-an itu adalah tadi yang saya ceritakan ibu-ibu itu, ya sepertinya bisnisnya ya lebih ke arah bisnis yang biasa dihandle ibu-ibu gitu ya, mungkin semacam industri rumah tangga kayak kerajinan, kemudian di bidang pangan gitu-gitu Bu, dan itu mostly seperti itu, walaupun banyak juga yang di bidang lain. Nina Bu diberi bantuan ini Bu, penjaminan biar naik kelas melesat. Iya, bagus deh. Kalau kemarin kan Pak Periwarsio kan sebetulnya juga ini ya, beliau selaku Gubernur BI sangat berupaya untuk menjadikan Indonesia ini pusat mode dunia untuk busana muslim gitu ya Bu. Ini ya, mudah-mudahan nanti kebijakan-kebijakan ini juga membawa berkah buat Bu Nina gitu ya. Dan juga Amin. teman ya. Iya, dan juga UMKM yang lain. Uh, Yeah. Tadi kan Ibu juga menyebutkan bahwa banyak juga membantu para UMKM perempuan gitu ya Bu selama pandemi. Kira-kira apa itu Bu yang dan bagaimana Jamshare membantu mengatasi permasalahan mereka? Apakah antara UMKM perempuan dengan UMKM laki-laki itu ada perbedaan spesifikasi permasalahan, atau ya sebenarnya sama-sama aja gitu? Di mana peran Jamshare untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh UMKM perempuan, Bu? Sebenarnya kalau saya melihat untuk UMKM perempuan ini justru biasanya lebih tough ya Bu ya, gitu, dan lebih tertib gitu dalam melakukan pembayaran gitu ya. Biasanya kan apa ya, perempuan-perempuan ini kan mengelola uang itu kan lebih pandai gitu ya Bu. Kalau yang masih pengusaha rumah tangga gitu kan biasanya mereka kadang-kadang belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan rumah tangga gitu kan. Namun kalau yang perempuan ini rata-rata mereka patuh dalam melakukan pembayaran angsuran, sehingga tingkat kemacetannya relatif kecil justru kalau perempuan ini gitu. Gitu sih Bu yang selama ini kita lihat. Nah kalau apa yang kita bantu ya sebetulnya itu tadi ya, ada kita mempermudah UMKM tersebut dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal gitu ya. Ini kita concern sekali gitu ya, jangan sampai ibu-ibu yang berniat bekerja untuk berbisnis terjebak pinjol yang ilegal gitu, dimana kalau kita lihat, saya pernah lihat term and conditionnya dari pinjol ini ya Bu, itu banyak yang agak memberatkan gitu ya buat UMKM untuk yang ilegal itu, dan kadang-kadang kan banyak juga yang nggak tahu ini mana yang legal dan mana yang bukan gitu ya, gitu. Iya betul. Tadi saya baru tanya Bu, kalau sebegini dipermudahnya gitu untuk pengajuan pinjaman modal kepada pemerintah melalui Jamshare, kenapa kok masih banyak yang ke pinjol ya Bu ya? Missing linknya kira-kira di mana ya Bu ya? Karena di sekitar saja melihat dengan mata kepala sendiri gitu Bu, bagaimana ada orang yang dikejar-kejar oleh pinjol ini luar biasa sekali gitu. Ini di mana ya Bu ininya ya Bu? Kenapa kok kemudian masyarakat masih ya memilih untuk pinjem ke pinjol dibandingkan solusi yang lain seperti ya contohnya Jamshare ini Bu? Ya, kalau saya lihat memang untuk pinjol ini kan prosesnya kan simpel sekali ya. Menurut saya ini suatu tantangan buat kita lembaga keuangan formal untuk bisa melakukan restrukturisasi dari proses bisnisnya, sehingga pemberian pinjaman ini juga bisa dilakukan dengan lebih simpel tanpa mengurangi aspek kehati-hatian gitu ya.
menurut saya sih ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Kita bisa lihat sekarang ini apa namanya, orang itu kan rata-rata punya sosmed gitu ya. Dari situ kan sebetulnya bisa tergambarkan juga gitu ya perilaku orang dan sebagainya. Nah ini kalau ini sih baru sebatas ide saya Bu Nina ya. Dengan kita itu sudah mengamati pola-pola orang ini, jadi itu jadi semacam big data yang kemudian big data ini kita olah sehingga pada saat mengajukan pinjaman itu kita sudah punya record orang-orang gitu. Jadi oh ini layak, oh ini tidak gitu. Untuk pinjaman-pinjaman yang nilainya kecil, saya rasa harusnya bisa lebih cepat lagi gitu ya. Dan ini merupakan tantangan buat kita karena memang mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan big data yang itu sebetulnya banyak terdapat di internet gitu Bu. Iya, iya betul Bu. Eh, PR banget sih Bu ya untuk yang pertama ya benar Bu tadi aksesnya dan juga prosesnya yang membuat masyarakat mencari solusi cepat gitu untuk menjawab tantangan perekonomian yang mereka hadapi sehari-hari. Mudah-mudahan di Jamshare atau di manapun yang bisa menjadi jembatan untuk menjadi solusi nih Bu, pinjaman masyarakat juga bisa mempermudah akses dan juga memsimplifikasi prosesnya gitu sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan Nina pernah dengar Bu katanya selama pandemik yang paling cepat berinovasi dan beradaptasi terhadap teknologi itu ya pinjol. Saya dengar seperti itu karena mereka cepat banget dan masya Allah ya edukasinya terus jor-jorannya informasinya ke masyarakat mungkin dari pemerintah juga mungkin bisa ini Bu di apa ya di balancing gitu sehingga ada informasi yang juga bisa dipertanggungjawabkan yaitu dari Jamshare gitu ya bukan hanya di kalangan masyarakat bukan hanya taunya ya pinjaman-pinjaman online yang entah legal atau malah mungkin ilegal gitu itu memang gampang banget sih Bu. Betul Bu, akses dan proses itu yang jadi PR. Baik Bu, izin mulai menyampaikan pertanyaan Bu. Iya, silakan Bu Nina. Ya, dari para non profesional. Tadi Nina sengaja nggak nanya tentang ini nih Bu, persyaratan karena pasti ada yang nanya tentang persyaratan. Pertanyaannya Bu, apa saja persyaratannya agar bisa mendapatkan penjaminan dari Jamshare katanya Bu. Silahkan. Ya, jadi kalau persyaratan sebetulnya kita mempunyai beberapa produk Bu, gitu ya. Masing-masing persyaratannya berbeda. Mungkin di sini saya sampaikan beberapa produk Jamshare yang mungkin relevan dengan teman-teman yang join di acara ini. Jadi kita mempunyai produk salah satunya adalah penjaminan pembiayaan mikro. Nah, kalau yang penjaminan pembiayaan mikro ini gitu ya, itu maksimal plafon sampai dengan 250 juta. Kemudian syaratnya sudah mempunyai bisnis yang untung gitu ya dari track record keuangannya selama 2 tahun. Ini kalau yang penjaminan pembiayaan mikro. Nah, itu syaratnya itu gitu ya. Kemudian nanti bisa mengajukan penjaminan ke kami atau ke mitra bank kami. Jadi kami kan sebatas menjamin ya Bu, untuk pembiayaannya kan dari perbankan. Ini kita sudah melakukan kerjasama dengan beberapa bank untuk produk penjaminan pembiayaan mikro ini gitu ya. Antara lain kita bekerja sama dengan BSI, kemudian juga dengan Bank Sinarmas, kemudian juga dengan BPD di seluruh Indonesia. Nah, kemudian untuk produk yang lain adalah penjaminan pembiayaan KUR gitu ya. Kalau KUR ini karena program pemerintah syaratnya lebih lunak Bu. Jadi syaratnya hanya mempunyai usaha yang layak. Nah, KUR ini sendiri juga ada 3 jenis, KUR super mikro, KUR mikro, dan KUR kecil ya. Kalau yang super mikro ini maksimal cuma 10 juta, kalau KUR mikro itu sampai dengan 50, dan yang KUR untuk yang kecil ini sampai yang satunya itu sampai dengan 500 juta. Gitu. Dan ini syaratnya tadi Bu, kalau yang ini hanya mempunyai usaha yang layak gitu. Dan ini juga kalau
ada Bu? Ya. Usaha layak selama berapa lama gitu? Tidak ada. Kalau yang kur nggak ada syaratnya Bu, kalau yang kur. Tapi kalau yang mikro tadi ada syaratnya harus 2 tahun dulu eh, membukukan laba yang positif gitu. Kalau yang kur ini salah satu keuntungannya karena program pemerintah fee yang harus dibayarkan ke kami itu dibayarkan oleh pemerintah. Jadi UMKM nggak perlu membayar fee ke kami gitu. Itu untuk yang tadi program pemulihan ekonomi nasional ya Bu, yang 2020. Bukan, yang kur Bu, beda lagi. Beda lagi. Ya. Baik. Ya, kalau kur masih ada programnya sampai sekarang dan ya mudah-mudahan kalau tahun depan sudah jelas ada sih. Ini kan program kur ini sebetulnya sudah agak lama Bu. Jadi ini program sudah sejak zaman presidennya Pak SBY. Jadi Pak SBY yang periode pertama itu pertama kali program penjaminan pembiayaan kur ini diluncurkan. Kemudian pada waktu beliau menjabat masa periode kedua itu diteruskan lagi karena penjaminan pembiayaan kur ini dianggap sebagai program yang memang bisa meningkatkan kelas UMKM itu. Nah kemudian presidennya ganti lagi Pak Jokowi, alhamdulillah dilanjutkan lagi. Gitu. Jadi ini sih kayaknya programnya cukup cukup masih akan ada sampai lama, kecuali nanti kalau presiden ganti lagi ya kita pijakannya ya. Iya. Iya. Baik. Nah, apakah ini Bu, apakah benar gitu kur ini bisa menaikkan kelas dari UMKM? Maksud saya adalah contoh ya, misalnya saya mau pinjam tadinya ada di super mikro, ya kan 10 juta maksimal. Kemudian saya mau mengembangkan usaha, mau minjem lagi ke Jamsyar gitu dengan masih program yang kur ini, tapi pinjamnya di angka di yang mikro maksimal 50 juta tadi gitu. Itu banyak yang seperti itu ya Bu. Itu kan artinya UMKM-nya naik kelas gitu ya Bu ya. Atau malah banyak yang sama, tadinya pinjam di kelas super mikro ya di super mikro lagi, cuma ya di dengan periode peminjaman yang berbeda, atau bagaimana Bu? Kalau kita kebetulan tidak punya data yang khusus ya Bu, mana yang naik kelas gitu ya. Tapi kalau saya hanya melihat dari sisi default rate di kami gitu ya. Berapa banyak sih yang akhirnya kreditnya macet gitu ya. Itu relatif kecil Bu. Jadi kalau dilihat dari mereka bisa melunasi pinjamannya, ya kemungkinan besar bisnisnya berjalan dengan lancar dan bisa naik kelas gitu Bu. Jadi alhamdulillah meskipun kur ini adalah program pemerintah, tapi bukan program yang membuat kami rugi gitu ya. Kami tetap bisa untung. Sementara UMKM sendiri tadi dengan adanya dia bisa melunasi kreditnya, kemungkinan besar dia juga bisnisnya juga berkembang dengan baik. Gitu. Amin, amin. Ada program lain Bu atau dua ini saja yang? Kalau ini Bu, ada lagi satu produk dari kami. Nah ini juga gampang juga nih cara mengajukannya gitu ya. Kalau misalnya nih ibu-ibu di sini mempunyai suami yang bekerja di perusahaan gitu atau di instansi pemerintah, itu bisa juga mengajukan pembiayaan dengan skema potong gaji atau biasa disebut multiguna, tapi kan bisa diperuntukkan sebetulnya untuk modal kerja dari istrinya, itu juga bisa Bu, kami menjamin pembiayaan multiguna gitu. Nah kalau ini berapa besar bisa dipinjem gitu tergantung dari penghasilan tadi gitu. Jadi maksimal angsurannya itu berkisar 40% Bu, dari ini angsurannya 40% dari penghasilan yang diterima secara bulanan. Nah ini juga prosedurnya simpel juga. Kami juga melakukan penjaminan itu. Jadi nanti kalau misalnya pembiayaannya macet, maka kita akan melunasi dulu kewajibannya ke bank. Gitu, Nina. Iya, keren, luar biasa. Baik Bu, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari timur.ar. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Kami ingin ajukan
restrukturisasi pinjaman KUR yang macet secara teknis apakah dimungkinkan Bu? Dan apakah Jamshare bisa membantu juga ke perbankan katanya Bu? Restruktur pinjaman. Ya, jadi kemarin memang kita ada namanya program relaksasi ya Bu ya di tahun 2020 kemarin, sehingga pembiayaan-pembiayaan yang mengalami masalah ini ada yang di restruct gitu ya, ada yang jangka waktunya diperpanjang gitu-gitu ada Bu. Jadi nanti mungkin kalau ada yang memang usahanya secara teknis terkendala gitu ya, namun masih mempunyai prospek untuk diselamatkan, nah itu bisa tadi dengan program relaksasi ini gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat Jamshare ini di tahun 2020 kita berhasil membukukan laba walaupun masa pandemi gitu ya. Ini salah satunya memang karena program relaksasi tadi atau restrukturisasi dari pembiayaan, sehingga kalau ada debitur kami yang mengalami kredit macet karena bisnisnya bermasalah di saat pandemi, ini kewajibannya di reschedule lagi, sehingga klaim ke kami relatif lebih kecil dan kami masih bisa untung cukup besar di tahun 2020 maupun 2021. Gitu. Harus nasabahnya Jamshare Bu, misalnya nasabah dari tempat lain gitu, kemudian sudah pinjam, sudah proses pencicilan, kemudian usahanya macet, kreditnya kemudian macet, untuk membantu menyuntikkan dana baru kepada usaha tersebut, Jamshare bisa atau tidak ya Bu kira-kira, karena kan Iya. Maaf Dina, tadi kalau nggak salah dengar yang ditanyakan tadi justru sudah mendapatkan pembiayaan KUR ya, kemudian bermasalah gitu ya. iya betul itu Bu. Kalau itu sudah mendapatkan pembiayaan KUR, kalau KUR ini pasti dijamin oleh perusahaan penjamin, baik itu penjamin yang konvensional maupun penjaminan syariah gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa saja mengajukan permintaan untuk restruct ke perusahaan yang menjamin dia gitu Bu. Tapi kalau misalnya tadinya dijamin oleh lembaga lain terus kemudian beralih kami, ya ini tentu saja nggak bisa karena memang dia dari awal aksesnya kan dari perusahaan lain begitu Bu. Iya, baik, semoga Terkait ya. dengan tadi program KUR ini, untuk menjadi perusahaan penjamin KUR itu ada prosesnya Bu, harus disetujui oleh Kementerian Perekonomian Rakyat, Perekonomian Nasional, sorry. Gitu. Baik, ya semoga jawab timur.ar. Pertanyaan selanjutnya Bu dari Serelia _Tan. Ibu, maaf tadi 40% itu terhitung dari penghasilan jaminan atau penjualan ya Bu? Mungkin tadi 40% yang pembiayaan multiguna tadi ya yang Ibu sampaikan. Ya, kalau itu untuk yang pembiayaan dasarnya dari skema potong gaji. Nah, itu 40% itu 40% dari penghasilan. Jadi kalau misalnya ini suami saya karyawan gitu ya dengan penghasilan bulanan 10 juta, maka itu bisa mendapatkan kredit atau pembiayaan dengan angsuran per bulannya 4 juta. Nah, nanti kalau dapat pembiayaan itu bisa saya gunakan meskipun yang hutang kan suami saya gitu ya, tapi nanti bisa saya yang menggunakan untuk bisnis gitu. Itu tadi yang multiguna gitu. Tapi kalau untuk yang produk lain seperti yang saya sampaikan, penjaminan pembiayaan mikro atau penjaminan pembiayaan KUR, itu kalau berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan, tentu saja kita melihat dari bisnisnya. Jadi kalau kita memberikan, sebetulnya kami follow the bank ya, artinya bank yang melakukan analisa, kami tinggal melakukan penjaminan. Namun ya sedikit info saja, kalau bank memberikan pembiayaan itu tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan Bu. Kalau misalnya dia kurang, itu bisnisnya nggak jalan gitu kan ya. Kalau misalnya butuh 100 juta dikasihnya 75 juta ya sama aja, nanti bakal jadi masalah karena nggak bisa menggerakkan bisnisnya gitu. Namun kalau ngasihnya lebih, takutnya malah dipakai untuk yang lain, akhirnya
nggak bisa ngembaliin. Jadi memang disesuaikan dengan kebutuhan gitu Bu. Ya, dan kalau untuk yang penjaminan pembiayaan kur tadi, modal itu bukan menjadi syarat utama gitu Bu. Karena kan ada kami sendiri kan fungsinya juga salah satunya sebagai pengganti akunan secara fisik gitu. Iya, iya Bu. Juga baru mau tanya itu Bu. Ada sudah terjawab. Baik, berarti tidak ada agunan secara fisik ya Bu kalau udah ada jam share ya Bu? Iya, Dialihkan iya, gitu ya. tidak menjadi syarat utama gitu. Kalau memang bisnisnya bagus gitu ya, layak gitu ya, dengan jaminan kami sudah bisa. Dari bank, kemudian nanti jam share-nya tidak melakukan analisa lagi Bu, hanya dapat data dari bank oke apa enggaknya gitu ya Bu ya? Ya kalau untuk penjaminan kur begitu Bu, kami nggak melakukan analisa lagi untuk yang kecil-kecil itu Bu. Tapi kalau yang penjaminan pembiayaan untuk produk-produk lain yang besar, tentu saja kita juga melakukan analisa. Karena kan kalau pembiayaan itu kita jamin rata-rata coverage penjaminan kami itu bisa 70-75%. Jadi artinya kalau kredit itu macet gitu, yang menjadi beban kami, kerugian kami itu 75%-nya kalau coverage-nya 75%. Jadi bank hanya menanggung kerugian 25%. Makanya untuk yang penjaminan dengan nilai besar ini kita juga melakukan analisa kelayakan. Gitu, Bu. Iya. Biasanya kalau dari proses awal dengan keluar nih Bu ininya dana pinjamannya itu berapa lama ya Bu? Kalau kami itu kalau yang penjaminan biasanya kan bank dulu melakukan analisa terus disampaikan ke kami. Kami ada SLE Bu, biasanya 14 hari kerja itu kita sudah memberikan persetujuan gitu Bu. Iya. Yang mau tahu juga kan para non profesional semuanya kira-kira berapa lama sih cairnya pinjamannya. Nah, tadi sudah dijawab oleh Bu Endang. Baik Bu, pertanyaan lagi Bu, apakah UMKM Jamshare akan tetap dipantau setelah mengikuti program Bu katanya, dan apa upayanya jika UMKM masih belum mencapai target dari standar program pemerintah 2020 sampai 2021? Begitu Bu pertanyaan. Terus terang kalau kami tidak melakukan pemantauan itu ya mungkin nanti saya dianggap ngambil kerjaannya Pak Teten Mas Duki saya. Jadi hanya jamin saja gitu ya Bu ya. Tapi ini Bu, jadi pemerintah sendiri gitu ya dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM itu mempunyai target memang Bu. Untuk kur ini tahun ini ada berapa gitu ya, berapa triliun yang harus yang harus disalurkan oleh bank gitu-gitu. Itu pemerintah sudah mempunyai target gitu ya, dan setiap tahun itu mengalami penambahan Bu. Jadi memang pemerintah ini keberpihakannya ke UMKM cukup besar gitu ya. Walaupun saya sering gitu ya Bu, kalau dengar itu katanya kebijakan pemerintah banyak, tapi kenapa kok masih belum banyak yang terlayani? Memang jumlah pengusaha UMKM ini banyak sekali Bu, gitu ya. Jadi meskipun kita sudah berupaya seperti ini, tapi masih porsi yang belum tersentuh oleh kebijakan tadi itu masih cukup banyak, gitu ya. Mudah-mudahan nanti perusahaan-perusahaan penjamin yang lain dan juga perbankan ini juga makin besar porsi penyaluran dan penjaminannya ke UMKM. Sebagai informasi, jadi bank itu ada aturan sendiri gitu Bu dari OJK, sekian persen itu harus menyalurkan ke UMKM gitu, dari total portofolionya gitu. Jadi saya rasa sih ini perlu keseriusan dari berbagai pihak. Pemerintah sudah memberikan iklim gitu ya, kemudian kita yang jadi pengusaha ini kalau bisa juga selalu melakukan inovasi gitu ya, sehingga meskipun UMKM kita bisa mempunyai nilai jual tersendiri gitu ya, tidak kalah dengan usaha-usaha besar. Itu Bu Nina. Iya, betul sekali Bu, harus inovatif, adaptif, kalau enggak ketinggalan Bu. Iya, karena menurut datanya katanya customer itu
70% dari customer yang, contoh saya punya usaha baju ya, 70% dari customer saya banyak yang mempertimbangkan untuk beralih ke brand lain gitu. Nah, tinggal gitu bagi sebuah brand nih Bu, gimana nih Bu untuk apakah bisa tetap menjadi daya tarik dari 70% yang coba-coba itu. Baik, Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, izin bertanya, Ibu dimulai dari berapa nilai pinjaman dari share yang diberikan kepada UMKM? Tadi Ibu sudah sampaikan, mungkin ada yang mau ditambahkan mulai Iya. dari ya. Tadi kalau untuk yang kurs super mikro itu kan bisa 10 juta saja sudah bisa disalurkan oleh bank dan nanti kita jamin. Jadi itu mulai dari 10 bisa. Gitu. Mulai dari tadi ya Bu ya 10 juta sampai Dan maksimalnya itu ya 500 juta ya tadi ya Bu ya untuk kur ya Bu. Pertanyaan Ibu, Ibu mau nggak ya Bu kalau mau sambil minum sambil makan, silakan Ina izin sambil membacakan pertanyaan. Bagaimana menyikapi oknum masyarakat yang hobinya pinjol dan malas membayar, namun ketika ditagih justru menyudutkan si pemberi pinjaman dana. Oh, gimana nih maksudnya nih? Oh, maksudnya mungkin masyarakat hobinya pinjam ke pinjol, tapi kalau pas pinjolnya nagih, masyarakatnya menyudutkan si pemberi pinjaman dana gitu. Oh, dia minta pendapat Ibu aja kayaknya nih Bu, bagaimana? iya, iya. Kalau saya sih melihatnya begini ya Bu, kita sekarang KTP itu sudah KTP elektronik gitu ya. Artinya kita nggak identitas kita itu kan akan kita pakai seterusnya. Nah, kalau kita pernah menjadi debitur yang macet gitu, itu akan terrecord Bu. Nah, ini yang mestinya kita sadarkan. Kalau pinjolnya tadi pinjol ilegal mungkin jadi tidak tercatat gitu ya. Tapi kalau pinjolnya ini legal, data kita akan tercatat di OJK sebagai orang yang pernah mempunyai pinjaman macet. Jadi di sini saya menyampaikan informasi saja Bu. Saya untuk bisa duduk menjadi direktur di lembaga keuangan ini syaratnya adalah tidak punya track record menjadi debitur macet gitu ya. Jadi saya rasa ini pun mestinya disadari juga bahwa nama baik itu nomor satu gitu ya. Jadi saya rasa kalau kita punya nama baik, kemudian punya itikat baik, kemudian kita juga melakukan upaya dengan baik, segala kesulitan itu bisa diatasi gitu. Menurut saya sih ya. Jadi kalaupun ada kesulitan pasti nanti ada jalan gitu ya, sepanjang kita mempunyai track record yang baik. Jadi sebaiknya kita menyadarkan bahwa nama baik itu menjadi modal utama kita untuk berbisnis maupun untuk yang dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu menurut saya kalau kita sudah sadar, jadi jangan hanya berpikir short term gitu ya, saya dapat uang gitu, habis itu saya bisa menggunakan semau saya, kemudian kewajibannya itu nggak kita penuhi gitu ya, itu nanti akan menjadi nama kita menjadi tercatat sebagai debitur yang tidak akan bankable, tidak akan dipandang sebagai bankable di lembaga keuangan manapun yang tercatat di OJK. Nah, kalau saya sendiri, mohon maaf, boleh saya sedikit share untuk secara syariah gitu ya. Kalau kami kebetulan saya kan di lembaga keuangan syariah ya. Kalau secara Islam gitu ya, hutang itu kan tidak akan berhenti kewajiban kita meskipun kita meninggal gitu ya. Itu nanti akan menjadi beban sampai di akhirat. Kemudian dulu boleh saya sedikit cerita juga ya. Ada salah satu kejadian pada zaman Rasulullah gitu ya, di mana ada jenazah yang akan disolatkan. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah si mayat ini mempunyai hutang? Gitu. Kemudian ada yang menjawab, ada ya Rasulullah, saya tidak mau menyolatkan. Gitu. Kemudian ada yang bilang, ya Rasul, saya menjaminnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Di sini kita melihat bahwa hutang piutang itu bukan hal yang gampang dan jangan digampangin gitu ya, karena konsekuensinya sampai akhirat gitu. Nah, ini salah satu dalil dari penjaminan syariah, itu fungsinya adalah itu tadi,
kalau orang sudah dijamin hutangnya gitu ya, kalau kemudian ya belum dalik gitu ya, mengalami masalah kemudian meninggal gitu, ya insya Allah jenazahnya jadi bisa disolatin karena sudah ada yang menjamin hutangnya gitu Bu Nina. Kemudian Bu, hutangnya nanti untuk kreditur yang mohon maaf meninggal gitu ya Bu ya, kan kita nggak tahu sampai kapan, itu dibebankan pada keluarga atau gimana Bu ya selanjutnya? Kalau ini terjaminnya itu badan usaha gitu ya, ya hanya sampai di modal yang ada di perusahaan itu gitu ya. Kan OPT itu kan perseroan terbatas, ya kewajibannya sebatas modal yang disetorkan di perusahaan itu gitu. Kalau perusahaan pribadi pun juga kita juga kalau memang sudah usahanya sudah habis gitu ya, ya sudah kita tidak akan menagih lagi, kan kita sudah membayar klaimnya ke bank gitu. Oh usahanya sudah habis ya sudah gitu. Gitu sebenarnya. Baik. Nah, Kalau itu yang mungkin karena Yap. tugas perusahaan penjaminan ini cukup mulia gitu ya kalau menurut saya. Ini mungkin yang mengakibatkan kita itu selalu survive dari tahun ke tahun. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ke Bu Nina, saya itu join di Jamkrindo gitu sejak tahun 96. Dari tahun 96 sampai saat ini tidak pernah mengalami kerugian meskipun bisnisnya itu menjamin pembiayaan maupun kredit yang berisiko tinggi. Nah ini mungkin berkah gitu ya, karena memang tugas kita membantu, meringankan dan melepaskan orang dari masalah gitu Bu. luar biasa. Jadi Bu, apalagi kan syariah ya Bu ya, insya Allah berbahagialah pihak-pihak yang ada di dalamnya Bu, turut kecipratan berkahnya. Amin. Baik, Ibu, pertanyaannya lagi dari Dewi Dendang. Bu, izin bertanya, untuk tahun depan apakah ada kenaikan dalam pemberian jaminan kepada UMKM? Katanya Bu, kenaikan apa? Saya juga kurang paham Bu, apa kenaikan jumlah pinjamannya mungkin Bu ya? Kalau kami terus terang setiap tahun itu dituntut untuk tumbuh Bu. Gitu. Jadi tahun depan tentu saja bisnis kami targetkan untuk tumbuh gitu. Kalau itu pertanyaannya gitu. Jadi sebagai gambaran ya Bu Nina, saya sampaikan sedikit gitu. Jamshare ini untuk volume penjaminannya itu 5 tahun terakhir tumbuhnya itu sebesar 40-an% Bu per tahun. Gitu ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini. Jadi di tahun 2017 itu volume pembiayaan yang kita jamin itu baru sebatas 12 triliun gitu. Di tahun 2021 ini sudah 46 triliun gitu ya. Jadi pertumbuhannya cukup besar gitu. Dan ini kami meskipun ekspansinya cukup progresif gitu ya, tapi kami mampu mengelola risiko dengan baik, sehingga kalau dilihat dari laba gitu ya, laba kami di tahun 2017 itu baru sebatas 11 miliar Bu. Nah di tahun 2021 ini kita mencapai 100-an miliar. Itu dari berapa 5 tahun kita sudah tumbuh segitu gitu ya. Jadi insya Allah dengan kondisi keuangan yang baik ini, di tahun depan pun kita harapkan kita juga bisa tumbuh lebih tinggi lagi gitu ya. Apalagi kita harapkan tahun depan pandemi juga berangsur-angsur menurun, sehingga perekonomian kita harapkan juga jauh lebih baik dibanding tahun 2021 gitu Bu Nina. Amin, amin. Iya, mudah-mudahan termotivasi ya Bu, pihak-pihak penjamin lain yang belum bergabung mungkin supaya mau bergabung menjadi pihak yang penjamin dari kreditur nih, agar bisa terbantu usahanya, agar bisa naik kelas, karena kan tadi seperti yang disampaikan keuntungannya sebenarnya luar biasa ya Bu. Aduh, kalau Nina punya uang banyak mau bikin Jamshare kayak yang uang aja ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan dari Inung Kurnia ini Bu, dari total
penjaminan yang dilakukan terhadap pelaku usaha, berapa persen yang merupakan pelaku UMKM? Terima kasih Bu Endang, sukses selalu untuk Jamshare. Ya, kami di tahun 2021 ini yang kita jamin itu sebanyak 1,3 juta Bu Nina. Nah itu kalau yang UMKM mungkin sekitar 50-an persennya lah itu UMKM gitu. Jadi kita memang cukup banyak, bahkan mungkin lebih ya, sorry. Kayaknya kalau dari sisi jumlah itu lebih dari 50% itu merupakan UMKM. Karena KUR dan juga tadi kan ada program PEN itu jumlah debiturnya banyak sekali karena nilai pinjamannya kecil-kecil. Kemudian kita juga tadi ada produk yang penjaminan pembiayaan mikro itu juga UMKM juga gitu. Jadi keberpihakan kami ke UMKM juga cukup besar gitu. Iya, baik, luar biasa sekali. Ibu, sebelum berpisah kita udah ngobrol 1 jam Bu, 4 menit lagi 1 jam rasa. Ya nggak berasa ya Bu Nina ya. Ibu masih di kantor ini Bu? Masih. Oh iya, baik Bu. Bu, kantor kami nih Bu. Boleh Bu, boleh Nina mampir. Ibu sibuk Iya, nggak? saya selalu ada waktu buat Bu Nina. Siap. Nanti mampir ya Bu, kapan-kapan. Mau minta ini nih Bu, pesan untuk pelaku UMKM khususnya perempuan agar dapat terus berdaya di tengah pandemi yang belum tahu kita kapan akan berakhir. Jadi, kalau saya mungkin saya sedikit memberikan apa ya apa sih semangat kami gitu ya di Jamshare ini sehingga kami di tengah pandemi gitu ya tapi tetap bisa survive. Bahkan tadi saya sampaikan laba yang tahun kemarin hanya 45 miliar, tahun ini bisa mencapai 100 miliar. Ini yang kami lakukan adalah kami menanamkan dalam hati kami bahwa bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Jadi kalau kita menghadapi kesulitan, berfokuslah untuk mencari jalan keluar gitu ya, karena itu sudah janji Allah bahwa beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi tugas kita adalah mencari gitu ya, di mana sih letak solusi dari permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi kalau kita berfokus untuk mencari jalan keluar, insya Allah semangat kita akan tetap terjaga untuk selalu melakukan aktivitas yang baik. Dan kalau kita menghabiskan waktu kita mencari pembenar atau mencari alasan untuk wah ini susah, saya rasa itu mudah untuk mencari alasan, tapi itu tidak berguna gitu ya. Jadi sebaiknya fokus saja ke bagaimana mencari permasalahan pada saat kita dihadapkan pada satu tantangan gitu. Dan setiap kita melakukan upaya, insya Allah nanti di situ ada jalan. Dan yang berikutnya adalah networking. Kemudian kalau sekarang networking ini kan jauh lebih mudah ya Bu, karena dengan adanya sosmed gitu, kita tidak terbatas lagi dengan jarak gitu ya. Jadi dan juga keterbatasan waktu gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang berbisnisnya hanya dari rumah, sekarang bisa kita lakukan bisnis dengan baik, di mana untuk pemasaran kita bisa juga menggunakan media online gitu ya, sehingga kita tidak harus mempunyai toko sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai sarana prasarana yang akan kita perlukan itu menjadikan kendala gitu ya. Jadi kalau misalnya saya belum punya toko dan sebagainya, ada jalan gitu ya, gitu. Dan mungkin banyaklah belajar gitu ya. Seperti Kebun Nina ini juga salah satu contoh dari pengusaha yang cukup ini ya Bu ya. Kalau saya lihat desainnya juga bagus gitu ya. Gitu. Dan sudah ada yang supaya banyak. Okay. Yeah. Kalau mau informasi tentang Jamshare Bu, bisa didapatkan kemana? Jadi bisa mengakses website kami Bu di
di jamgrindosyariah.co.id gitu ya. Atau di Instagram kami juga ada. Kemudian kalau mau datang ke kantor kami kantor pusat ada di Jalan Lejen Suprapto nomor 20 Cempaka Putih, dan kami mempunyai cabang di 15 kota gitu ya. Dan kalau alamat cabang-cabangnya silahkan dibuka di website kami gitu Bu Nina. Baik, siap. Terima kasih sekali waktunya 1 jam menemani para NN profesional di acara Nina Nugroho Solutions. Banyak sekali insight yang luar biasa yang kita dapatkan sore hari ini, yang harapannya bisa menjawab tantangan para UMKM, terutama UMKM perempuan, dan menjadi solusi nih Bu tentang tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Matur nuwun sangat Ibu atas waktunya. Sehat selalu, sukses, semangat, semua yang baik-baik untuk Ibu. Gitu. Terima kasih. Sukses juga buat Bu Nina dan teman-teman yang Amin. Amin, amin. Makasih Bu. Bermacet-macetan ini Bu, sepertinya sudah mulai banyak yang keluar untuk tahun baruan. Oh ya, ini tahun baru. Iya, nuwun sewu buat Ibu jadi terlambat pulang. Semangat. Saya izin live nih Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, luar biasa sekali ya tadi ya obrolan kita dengan Ibu Endang Sriwinarni. Beliau adalah Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Tadi temanya adalah bantu UMKM, bantu Indonesia. Nah, tadi beliau berpesan nih untuk kepada para UMKM atau semuanya nih yang sedang menghadapi berbagai tantangan di masa pandemi. Yuk kita sama-sama menanamkan dalam hati bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Kita fokus cari jalan keluar, karena insya Allah dengan fokus mencari jalan keluar, kita akan tetap semangat, tetap beraktivitas, dan beraktivitasnya juga beraktivitas yang baik, sehingga solusi-solusi tersebut bisa ditemukan. Lalu yang kedua, adalah bagaimana nih kita terus berdaya di tengah pandemik yang belum berakhir. Bu Endang menyampaikan agar kita tetap bernetworking, apalagi dengan masa yang sekarang ini kita bisa memanfaatkan teknologi, tidak harus bertemu secara luring, bermacet-macetan di jalan, membuang waktu yang tidak berguna gitu dengan hal-hal yang berguna dan lebih bermanfaat, karena kan teknologi bisa diakses dari mana saja. Terima kasih kepada para NN profesional semua yang sudah bersama saya sore hari ini di episode ke-111 dengan tema Bantu Indonesia, bantu UMKM, bantu Indonesia, bersama Ibu Endang Winarni STPM MCR MP CRGP CHFP. Beliau adalah Direktur Keuangan SDM dan Umum PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Sore hari ini saya akan mengumumkan siapakah pemenang episode 111. Pemenangnya adalah @timur.ar. Timur.ar, pertanyaannya, Assalamualaikum Bendang. Maaf ya. Kalau kami ingin ajukan restrukturisasi pinjaman kur yang macet secara teknis, apakah dimungkinkan, dan apakah Jamshare bisa membantu juga ke perbankan? Selamat kepada Timur.ar, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di situ ada bio, di dalam di bio di Instagramnya tinggal ada link yang bisa diklik. Nanti langsung terhubung ke sales advisor kami, dibantu melalui WhatsApp, dimintakan alamatnya, lalu dikirimkan hadiahnya. Selamat ya, terima kasih atas waktunya sudah bersama saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions di episode ke-111. Sampai ketemu di Jumat Minggu yang akan datang di jam yang sama, 16.30 sampai 17.30. Jangan lupa ini merupakan program dari Aku Berdaya, Gerakan Aku Berdaya yang berlangsung selama 1 tahun. Tujuannya mudah-mudahan selama 1 tahun kita bisa
melejitkan keberdayaan 1 juta perempuan di Indonesia. Dan tidak lupa juga selain Nina Nugroho Solutions ini ada program Gerakan Aku Berdaya yang lain yang hadir setiap minggu jam 10 pagi bersama dengan Tempat Trainers Guild dan juga Gerakan Aku Berdaya melalui webinar di Zoom ya. Temanya nanti di hari Minggu jam 10 itu adalah yang pastinya sangat bermanfaat ya buat kita. Temanya nanti tentang menjadi pribadi produktif di mana saja. Nah, silakan, ini penting banget untuk para wanita berdaya. Jangan lupa daftar ke webinar Aku Berdaya melalui Instagram Gerakan Aku Berdaya. Di situ ada link pendaftarannya. Yuk kita ketemu lagi di hari Minggu jam 10. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya banyak salah-salah karena kesalahan milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.